Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adi Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad musyarakah dalam akuntansi syariah. Definisi dari akad musyarakah. Menurut Abzalur Rahman, seorang deputi sekretaris jenderal in the Muslim School Trust, secara bahasa al-syirqah berarti al-ikhtilah atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari akad musyarakah adalah syirqah atau syirqah atau kemitraan. PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Kemudian dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelolakan usaha tersebut, di mana modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lain. Kemudian jenis akad musyarakah. Berdasarkan pendapat ulama fikih, akad syirqah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu syirqah al-milk, mengandung arti kepemilikan bersama, atau shio ownership, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau join atas suatu kekayaan atau aset. Kemudian syirqah al-uquq atau kontrak. Syirqah al-uquq yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirqah al-quid dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada syirqah abdan atau syirqah fisik, kemudian syirqah wujuhadala, kemudian syirqah innan atau negosiasi, kemudian syirqah mufawadah. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, akad syirqah dibagi dalam beberapa jenis, yaitu musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap sehingga akhir masa akad. Kemudian musyarakah menurun atau musyarakah mustanakisa adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain, sehingga bagian dana akan menurun dan pada akhir masa akad mitra tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Kemudian dasar hukum musyarakah. Kemudian berdasarkan Al-Quran, yang mana maka mereka berserikat pada sepertiga dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-12, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat 1 ayat 24. Kemudian berdasarkan As-Sunnah, hadis qudsi, aku Allah adalah pihak ketiga dari kedua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Kemudian penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara. Yang pertama itu ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama atau tidak sama. Yang kedua yaitu adalah pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Kemudian perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi, yaitu pertama mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Kemudian mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.